Oke. Jadi gini. Kalau kawan-kawan siapa yang mau diskusi sama dia dulu, siapa ini? Yang mau berdiskusi sama dia, silakan. Kita aja head to head, Madia. Biar Kita aja kelar satu masalah. Ya, kita aja head to head, Madia. Ya, jadi gini. Tadi kan Ustadz Madia mengatakan bahwa mut'ah itu sudah tidak berlaku lagi. Oh, pertama gini ya, kita kasih dulu pengertian mut'ah sama audiens ya. Mut'ah adalah suatu perkawinan ya, perkawinan dengan masa batas waktu tertentu ya. Jadi misalnya gini, misal ada pasukan begitu ya, pergi ke medan perang. Nah, karena semua pasukan ini kan biasanya laki-laki, tidak ada pasukan perempuan ya, jarang sekali, bahkan bisa dikatakan hampir tidak ada pasukan perempuan. Nah, benar kata media tadi, ada yang benar juga. Nah, jadi ketika para pasukan ini pergi ke medan perang, ya kan, mereka berbulan-bulan di medan perang itu, namanya laki-laki itu kan kadang-kadang dia perlu melampiaskan hasrat seksualnya. Nah, sehingga dia di medan pertempuran itu dia mengambil istri di situ. Nah, mengambil istri di sini misalnya, tapi dengan batas waktu tertentu, ya kan? Misalnya 1 bulan atau 2 bulan. Nah, sepakat nggak dengan pengertian mut'ah seperti itu? Saya tanya dulu sama dia. Oke, kalau seperti itu sepakat dalam batas tertentu. Dan itu terjadi hanya pada saat permulaan Islam berkembang pada saat itu, ya. Itu seperti itu dulu. Nah, pertanyaannya sekarang adalah, Pak Dhani, di puncak banyak sekali, Pak. Sorry, Pak. Jangan bilang Islam berkembang, banyak sekali itu perkawinan mut'ah itu di puncak banyak sekali, Pak. Iya, kawin kontrak ada sekarang. Korelasi ke sana nanti saja. Nanti saja korelasi ke sana ya. Itu kita tidak bisa tanggung jawab di sana ya. Yang jadi pertanyaan sekarang sama Ustadz Madia begini, apakah nikah mut'ah ya atau kawin mut'ah ini sudah dibatalkan, tidak berlaku lagi? Tadi kan antum bilang itu hanya berlaku pada masa-masa awal Islam. Nah, pertanyaan saya, siapa yang membatalkan mut'ah ini dan mana ayatnya? Silakan. Oke. Di dalam Al-Qur'an itu Al-Qur'an sudah menjelaskan di dalam Quran surah Al-Mu'minun ayat 5 sampai 6. Itu kembali kerujuk ke sana. Nanti kalau kawan-kawan bisa lihat di surah Al-Mu'minun ayat 5 sampai 6. Nah, sedangkan hadisnya ya Anda bisa lihat bahwa pada saat di akhir perang Khaybar kalau nggak salah itu Nabi Muhammad SAW melarang nikah mut'ah. Itu ada hadisnya. Ntar aku cekkan nomornya ya sebentar. Itu dalilnya dari dua posisi ya. Tapi lebih enak ditampilkan. Lebih enak ditampilkan, Ustadz. Lebih enak ditampilkan. Kebetulan Bang Aditya di luar ini, Bang Aditya masih. Bang Aditya bisa masuk ke Bang Aditya untuk menampilkan Al-Mu'minun ayat 5 sampai 6. Al-Mu'minun ayat 5 sampai 6. Jadi itu Bang Edis. Jadi dalilnya bukan jadi saya menjelaskan kembali nikah mut'ah bukan dibatalkan oleh hadis, Al-Qur'an bukan dibatalkan oleh hadis, tidak. Al-Qur'an itu dijelaskan kembali dalam posisi dijelaskan oleh surah Al-Mu'minun ayat 5 sampai 6 itu. Jadi klaim selama ini yang ditampilkan oleh Fadilah Hafiz yang mengatakan Al-Qur'an dibatalkan oleh hadis itu semua dia tolak, terbantahkan di sini posisinya. Jadi nikah mut'ah ada dasarnya di dalam surah Al-Mu'minun ayat 5 sampai 6 dilarang ya, posisinya seperti itu. Itu dasarnya. Pak Madia, saya menumpang tanya, boleh enggak? Ini ada coba dibacakan dulu. Sebentar Pak, lebih enak dibacakan dulu. Sebentar Pak. Ya. Saya mau nanya sebentar aja ya. Ini di QS 23 ayat 28 ya. Saya nggak bisa bahasa Arab, nanti saya 3 bulan saya akan bisa ya, saya janji ya. Ya Al-Lahzah Nabi ya. Hai Nabi, katakanlah kepada istri-istrimu, jika kamu sekalian mengingini kehidupan dunia dan perhiasannya, maka marilah supaya ku berikan kepadamu mut'ah dan aku akan ceraikan kamu dengan cara yang baik. Nah, bagaimana ini? Jadi mut'ah itu diberikan, ini menurut saya karena bacaannya berkata seperti ini, makanya saya nanya ini apa maksudnya? Kes berapa Bu Uti? Kes 23 28 kes 23 28. Ya, hai Nabi, katakanlah kepada istri-istrimu jika kamu sekalian mengingini kehidupan dunia dan perhiasannya, maka marilah supaya kuberikan kepadamu mut'ah. Ayo, itu maksudnya apa Pak? Jadi mut'ah itu untuk memberikan istri-istrinya, ya jawab deh, saya nggak ngerti ini maksudnya apa Pak?
Tapi Bukti QS di 23 Quran saya 28. enggak isinya enggak seperti itu. Ada Pak di tempat saya Almuk minumnya. ini. Almuk minumnya. Iya 23 lah Pak 23. Baca aja. QS 23. Ini kebetulan ada Pak Dhani nih, silakan Pak Dhani, masuk dulu Pak Dhani. Ya, Pak Dhani. Silakan Pak Dhani. Jadi mut'ah itu Silakan, Pak diberikan untuk apa sih Pak sebetulnya Pak? Mut'ah itu Silakan, untuk Pak Dhani. apa? Ada Pak Dhani. Ini temanya saya belum paham ini. Coba dialog aja dulu. Iya, saya jelaskan dulu ya, biar nggak bolak-balik. Supaya kita gagal paham aja. Walaupun saya intinya saya paham apa yang dimaksud oleh saudara Edis ini, saya paham maksudnya. Cuma supaya memastikan supaya ada jejak digital itu saja maksud saya. Makasih. Iya, jadi gini ya, biar nggak bolak-balik lagi, ya nanti jangan ada pertanyaan ya. Kita ini sedang membahas mut'ah. Ya, pengertian mut'ah tadi sudah dijelaskan, yaitu suatu perikatan antara laki-laki dan perempuan, maksudnya perikatan seksual ya, tetapi dalam batas waktu. Ya, punya batas waktu. Sepakat nggak Pak Dhani dengan itu? Oke. Halo? Nah, pertanyaannya, yang jadi pertanyaan sekarang gini, mut'ah ini belum jawab langsung gimana? Ini belum saya jawab, Anda langsung. Begini Pak Dhani, begini loh, biar nggak bolak-balik gini. Belum dijawab, udah dia sebentar dulu. Enggak, artinya bukan yang saya tanyakan tadi. Yang saya tanyakan tadi kan Pak Dhani setuju dengan definisi mut'ah itu adalah itu, ya kan? Nah, sekarang putar dulu. Oke, silakan. Coba Pak Dhani sekarang berikan definisi mut'ah. Silakan Pak Dhani. Saya belum menjawab, Anda langsung. Silakan. Jauh ini orang. Oke, jadi definisi mut'ah itu memang pernikahan yang diikati ya dengan batas waktu tertentu itu pada zaman sebelum datangnya ayat yang menjelaskan ataupun ayat yang melarang ataupun menghapusnya. Istilahnya bukan menghapus. Begini bahasa hukumnya, apabila ada hukum yang baru, maka hukum yang baru itulah yang akan dipakai. Anda kan orang hukum. Benar atau tidak? Jawab, Edis. Iya, artinya kita tadi kan sudah sepakat. Jawab dulu. Jangan Anda melebar dulu, pelan-pelan aja. Santai aja. Pertanyaannya apa? Pertanyaannya. Ada hukum yang baru. Apakah hukum yang lama itu secara otomatis tidak berlaku mengikuti hukum yang baru atau tetap memberlakukan hukum yang lama? Justru itu yang sedang kita telusuri. Gitu loh. Pak Dhani. Sekarang saya mau tanya Pak Dhani, boleh ya? Pak Dhani. Sekarang saya mau tanya Tuhan. Pak Dhani, sekarang saya mau nanya Tuhan mana yang memberikan hukum lalu membatalkan, lalu membuat lagi yang baru, lalu membatalkan? Tuhan mana yang seperti itu, Pak? Yang namanya Allah waktu turunnya kitab Taurat dulu pada zaman Nabi Adam, ya dengarkan, anak dan saudara itu bisa kawin. Benar atau tidak? Saya tanya Ibu Ti. Boleh nggak kawin saudara itu? Tanya Ibu Ti. Nggak ada Pak. Boleh nggak? Ya satu-satunya Tuhan di dalam perjanjian lama, sebentar Pak. Satu-satunya di perjanjian lama Tuhan membatalkan perjanjiannya kepada bangsa Israel itu, tetapi ini satu-satunya disebabkan di dalam perjanjian itu sudah dikasih tahu juga. Jawab jika dulu. Jika kamu tidak menuruti perintah-perintahku ya, berbalik menyembah berhala, maka perjanjian itu akan dibatalkan. Jadi perjanjian itu dibatalkan menurut ketentuan dan persyaratan yang berlaku. Tetapi kalau ada hukum yang satu lalu dibuat lagi hukum yang baru, lalu yang baru membatalkan hukum yang lama, itu enggak ada. Tuhan tidak pelin-pelan, Pak. Ya, dia dikatakan tidak pernah menyesal. Ketika dia sudah memberkati, dia tidak akan pernah menarik pemberkatannya. Ketika dia sudah berkata, perkataan itu iya, tepat dan amin. Tak satu pun bisa merubah perkataan-perkataan Tuhan. Jadi pertanyaan saya, Tuhan yang mana yang bisa menghapus perkataannya sendiri? Ada hukum yang baru, yang lama dibatalkan. Di hukum Indonesia aja Pak, yang kayak gitu harus memenuhi persyaratan yang rumit sekali untuk merubah satu hukum. Ini Tuhan loh Pak, Tuhan yang mana bisa kayak gitu loh.
Nggak ada tuh Jangan yang kayak gitu, Ini Pak. enggak, Nggak ada. sebentar Oh, Pak jangan. Dani ini Dengar. enggak Pak Apa Dani, saya dengar ngomong? dulu. Ada Pak nggak waktu Dani, saya ngomong? enggak, Tolong, Pak Dani ini tolong datang-datang. moderator. Sebentar dulu. Pak Dani ini Tolong datang-datang moderator. kok lari kemana-mana. Gini loh, Iya, dia yang mau kita bahas mengadukan dari ini, pokok permasalahan. yang kita bahas ini adalah mut'ah. Pertanyaannya sekarang adalah, apakah mut'ah ini masih berlaku atau tidak? Karena Islam Syiah mengatakan mut'ah ini masih berlaku, tidak pernah dibatalkan. Nah, Madiyah mengatakan mut'ah ini Makanya saya sudah jawab. dibatalkan. Nah, sekarang pertanyaan saya, coba tunjukkan ayat yang membatalkan mut'ah ini apa? Silakan. Jadi Kok lari-lari ke Bible? Coba nikah ya. Coba pertanyaan saya, ya ayat yang membatalkan nikah mut'ah ini bisa nggak mana? ada waktu Silakan. saya bisa banyak 3 menit aja supaya Edis, stop dulu Edis. Silakan. Biar dijelaskan Pak Dani dulu, Edis. Stop dulu, Edis. Stop dulu. 3 menit saja. Silakan Pak Dani, silakan Pak Dani, silakan. Ya. Silakan Pak Dani. Mohon 3 menit jangan dipotong. 3 menit saja, tidak banyak-banyak. Oke. Kita ada kaitannya dengan mut'ah. Kenapa dibatalkan ataupun dihapus ataupun yang namanya di take back lah istilah bahasa kita yang namanya nasa dan mansukh. Yang pertama, Allah di zaman Nabi Adam alaihissalam tidak melarang perkawinan antara saudara. Anak Adam kan bersaudara. Dari Siti Hawa dan anaknya kawin sesama anaknya. Tidak dilarang di dalam hukum Allah. Itu tolong diingat. Kemudian Nabi Ibrahim alaihissalam kawin dengan saudaranya juga. Coba Anda baca di dalam catatan sejarah. Siapa yang dikawini oleh Nabi Ibrahim dengan yang namanya Siti Sarah? Silakan. Apakah dia itu sekandung, semama yang namanya Siti Sarah ini kok lari kemana-mana Pak Dani? Enggak, yang ditanyakan itu sebenarnya. Oh, dia jangan dipotong. Minta 3 menit gimana kamu? Aduh, hai. Kalau enggak Biar aja dulu, nanti biar aja Pak biar dulu Pak Edis. Nanti biar kalau belum biar Madi bantu jawab. Biarkan dulu Pak Edis. Silakan Pak Dani, silakan Pak Dani. Nah, oke. Maka Nabi Ibrahim juga kawin dengan saudaranya, walaupun lain bapak itu ada ceritanya di dalam catatan sejarah. Kemudian kaitan dengan mut'ah. Nah, baru kita lari ke mut'ah. Sebelum Islam datang, mut'ah itu sudah ada. Karena zaman jahiliyah, bahkan perbudakan boleh dikawini atau dimiliki oleh orang-orang jahiliyah sebelum Islam datang. Karena kenapa sampai terjadi mut'ah itu atau pertama awal mut'ah itu kan sebelum mut'ah itu ada yang namanya perbudakan. Nah, Al-Quran, ajaran Islam untuk menjalankan nilai-nilai Islam ini tidak secara spontanitas kayak mengembalikan telapak tangan, tidak. Makanya ada tahapan-tahapan. Di dalam Al-Quran mengatakan apa? Uhkimat. Uhkimat itu artinya ada di situ dikatakan fusilat. Uhkimat dan fusilat. Fusilat itu adanya klasifikasi. Ingat, klasifikasi. Asal katanya fasola. Fasola itu di dalam surah apa saya lupa itu ya. Ayat 14 itu. Jadi fusilat itu artinya klasifikasi. Jadi ada tahapan-tahapannya. Tolong diperhatikan. Tahapan-tahapan itulah yang menentukan untuk zaman kita sekarang. Bisa dipahami? Memberlakukan suatu hukum. Nggak nyambung sama sekali, nggak ngerti. Nggak Nyambung, ngerti nyambung kita itu. ngomong apa. Nyambung. Nggak ngerti Nyambung ngomong apa, itu. jelas juga. Nggak jelas. Nggak jelas. Artinya, aduh. Silakan yang lain nambahkan. Silakan. Oke. Ini Nyambung Edis, itu. diam dulu. Tolong yang lain diam dulu. Saya jelasin masalah nikah. Ibu Ti, tolong sebentar. Ibu Ti, tolong dengar Madi sebentar. Ya. Sebentar Madi tanggapin dulu biar enggak kemana-mana larinya. Jadi dasar dalam Islam membatalkan pernikahan mut'ah ini yaitu Quran surah Al-Mu'minun ayat 5 sampai 6. Itu dasarnya. Ya, ditampilkan. Biar enak ditampilkan sama dia. Bang Aditya masih di bawah. Bang Aditya bisa ditampilkan Bang Aditya. Ditampilkan, kita baca bersama yuk. Ya, Al-Mu'minun ayat 5 sampai 6. Yes, berapa itu Al-Mu'minun?
IS Ya, ini, Al-Mu'minun ayo, tolong ayat 5 sampai 23. 23, Bu. Ya, 23. tolong dibacakan, bacakan. Aditya, Madia, silakan 23 bacakan. ayat berapa? Ayat Sebentar, berapa, Pak? aku buka dulu surahnya. 56. Silakan kabur di mataku ini, ntar aku bacakan dulu. Udah kabur. Nah, ini dan orang-orang yang memelihara kemaluannya kecuali terhadap istri-istri mereka dan hamba-hamba sahaya yang mereka miliki, maka sesungguhnya mereka tidak tercela. Nah, ini dasarnya. Dasarnya Oke, ayat ini. Oke, pertanyaannya sama dia. Pertanyaannya sama dia. Silakan. Jadi sebentar saya konfirmasi. Enggak, Jadi ayat pertanyaan saya ini sama dia. Pertanyaan sudah saya sama dia membantah. menurut ayat itu, Pak dia. Sebentar, Pertanyaan saya ayat dengan Edis itu. dulu. Saya dengan Edis dulu nih, sebentar dengan Edis. Silakan Anda kalau mau Iya, nanti kau mau tanya. Biar Edis dulu, kelarkan dulu sama Edis, nanti sama-sama. Perkawinan Biar muta sama itu Edis. status perempuan itu istri apa tidak? Pernikahan Dalam Islam nggak perkawinan boleh. mut'ah statusnya pada satu istri. Nah, Oke, sedangkan berarti ayat itu tidak nggak melarang salah istri, ayat itu. nggak Nggak ada salah ayat hubungannya itu, juga. nggak ada hubungannya dengan Bang mut'ah. tahu. Coba tampilin lagi, Tetapi Madia. itu yang membedakan ada jangka waktunya. Berjangkanya itu yang membedakan. Nah, Jangka itu waktunya. artinya- yang kita Artinya pertanyakan. sebelum jangka waktu itu habis, itu masih istri statusnya. Jadi nggak ada Nah, sekarang- hubungannya dengan ayat Sekarang itu. sekarang itu posisinya di zaman perang. Terus jangka waktunya sudah habis. Karena pada pernikahan pada saat itu nggak Kita lama. nggak ngomongin Yang jangka lama. waktu Lagi-lagi habis. bilang zaman perang, Karena zaman ini perang, berbicara lagi-lagi pada saat perang perang. alasannya, Pak. Gantian, memang gantian perang, dulu, Bu. gantian dulu. Bukti Begini, pernikahan ini pada saat perang ya, pada saat perang. Jadi jangan dijadikan andalan status normal ya. Itu dibedain dulu saat Nah, perang. lalu bagaimana Harus dengan dibedain ayat dulu. ini? Coba dinaikkan. Iya, coba dinaikkan ini QS 2 ini, naikkan, coba dinaikkan. Adit, tolong, Adit. Nih ya, saya share dulu ya. Coba dijawab. Enggak nyambung itu, Pak. Ini. Mana share screen-nya, Mbak Uti? Mutah Tapi ini begini. Nih, Tapi begini, Tuh, naikin siapa dulu? tuh. Tuh, Gimana naikin? Ya, jadi kalau ada yang menerangkan Naikin satu-satu gitu loh ya. Oke, bentar ya. Bentar, Mbak Uti. Hmm. Aditya, itu tolong di apamu. Nah, di ini latar belakangnya. followermu. Ntar dulu Bu Uti, tolong followermu yang ada di live itu, jangan sekali-kali kita bilang menghujat. Kita akan bertanya di sini. Ada di sini penghujatan. Mulutnya itu terlalu ini, saya lihat. Baper banget saya lihat. Ayat Lanjut. berapa? Jadi Bu Uti? Jadi Ayat saya berapa, Bu Uti? garis bawahi dulu ya. Jadi poinnya di ayat Al-Quran ini sudah jelas membatalkan pernikahan mut'ah. Jadi bukan hadis yang membatalkan, ayat Al-Quran itu sendiri yang memansuhkan. Makanya dalam Islam ada nasih dan mansuh. Seperti Pak Dhani tadi menyampaikan bahwa pada saat Nabi Adam itu masih sedikit orangnya, nikah sama saudara boleh. Kalau tidak nikah sama saudara berarti itu. tidak ada kita. Sedikit Nah, saya Anda sedikit. menjelaskan dulu. Ya, silakan. Nggak, sedikit begini ya. Saya bacakan dulu. Al-Mu'minun berapa tadi? Al-Mu'minun berapa? Al-Mu'minun ayat 5 dan 6. Buka tafsirnya sekalian. Bisa ditampilkan nggak Al-Mu'minun? Ya, silakan. Nah, Al-Mu'minun Sebentar, saya cari. ayat 5 sampai 6. Minun ya. Minum. Jadi ini kalau ada yang Oke, sebentar, kita bacakan bersama-sama ya. Kita bacakan bersama-sama. Ya. Dan orang yang waduh, kecil banget. Dan orang yang menunaikan zakat. Salah, Bang. Bukan ini. Oh, ini. Dan orang yang memelihara kemaluannya kecuali terhadap istri-istri mereka atau hamba sahaya yang mereka miliki, maka sesungguhnya mereka tidak tercela. Pertanyaannya begini kepada Madia. Nikah mut'ah itu istri atau tidak? Oke. Pertanyaannya nikah mut'ah itu memang istri, ya. Oke, Tetapi ada syarat kalau tertentu. Sebentar dulu, saya bedain dulu. Nikah mut'ah ada syarat tertentu. Itu bedanya. Yang membedakan antara nikah normal dengan nikah yang ada tertentu itu karena jangka waktunya berjangka. Itu saja yang bedain. Oke, silakan. Hamba sahaya itu bukan istri muta, Pak. Itu untuk hamba ya, menjaga kemaluannya. Kita jangan ke hamba saya dulu. Jangan ke hamba saya dulu. Kita fokus ke mut'ah dulu. Gini ya. Tadi saya tanya sama Madia, yang namanya mut'ah itu yang dibilang sama Madia. Namanya mut'ah itu istri atau tidak, saya tanya sama dia.
Namanya nikah mut'ah, istri tapi dalam waktu tertentu pada Nah, masa iya peperangan. artinya Jangan istri atau dipotong tidak? dulu, dengerin. Ya, Istri artinya istri pada atau masa tidak? tertentu. Istri Iya, dengan syarat artinya, tertentu. iya, pertanyaannya dia istri atau tidak? Istri tapi dengan syarat tertentu, Nah, ada waktunya. iya, artinya Beda. dia istri, artinya Ada dia waktu. istri. Tidak, Jadi artinya kalau dia tetap istri. Oke. Sebentar Oke, dengerin apa dia? dulu. Oke, dengerin. Dia artinya dia istri tetapi dalam jangka tertentu. Itu dulu Iya, harus kalian pahami. Beda sama istri yang artinya biasa. yang kita bahas di sini, Madia, bukan habis masa mut'ahnya. Kita Nah, sedang kalau membahas saat kalau Anda tidak mut'ahnya. ya oke. Kalau Anda tidak bahas itu berarti tidak ada nikah mut'ah. Percuma Anda bahas. Harus kita Begini bahas loh, nikah Madia. waktunya Tadi ini. kamu memberikan Ya, ayat gitu. ini untuk menolak bahwa mut'ah itu sudah dilarang, sudah tidak berlaku. Iya, Ya. betul, Ternyata betul. ayat ini malah mendukung bahwa status istri dalam perkawinan mut'ah itu, status perempuan dalam perkawinan mut'ah itu adalah sebagai istri. Lalu di mana yang menolaknya di situ di ayat yang kau berikan itu, Iya, Madia? yang larangnya Silakan di Anda, mana? Anda oke. Saya jawab. Aduh. Silakan Anda buka tafsirnya ayat Bulan saya mau tambahin, Al-Mu'minun Pak. ayat Saya mau tambahin, 56. Pak. Ini Nih, menghendaki Pak kembali Madia, saya posisi tambahin. pernikahan normal. Ya, silakan. Silakan. Pak Madia, ini saya tambahin satu nih, saya Ya. tambahin ya. Itu ininya QS 33 bukan 23, 33. Hai Nabi, katakanlah kepada istri-istrimu, jika kamu sekalian mengingini kehidupan dunia ya dan perhiasannya, maka marilah supaya kuberikan kepadamu mut'ah. Jadi mut'ah itu untuk mengingini kehidupan dunia dan perhiasannya, Pak. Ini ya. Tapi kalau saya nggak salah ya. Ini sekali lagi. Sekali lagi. Ya, 3328. Hai Nabi, katakanlah kepada istri-istrimu dan jikalau kamu sekalian mengingini kehidupan dunia. Jadi mut'ah itu hanya untuk kehidupan dunia, Pak. Dan perhiasannya, berapa, maka Bu? marilah supaya aku berikan Itu kepadamu surat apa, mut'ah. Bu? Ya, kalau saya salah, Surat tolong apa, kasih Bu? tahu. QS 3328, buka. Ini saya kasih nih. Tolong diangkat, ya. Adit. Ya. Ya Bu, itu udah saya baca. Iya Bu, benar Bu. Ini ada kok malah isinya. Atau gini ya, aja, wahai sebentar, Nabi, sebentar katakanlah dulu. kepada istri-istrimu. Jadi Gini, salah. sebentar Buti, Dia salah, Buti, alasannya sebentar, salah kamu. sebentar Buti, Jadi gini poinnya. aja. Jadi poinnya begini. Sebentar, Baik, Madia, Anda Madia, sebentar. Silakan. Gimana, gini aja. Gimana kalau kita dengerin apa kata Abdul Somad? Sebentar ya, tolong waktunya dikasih dulu. Kita dengerin dulu Ustadz Abdul Somad. Jelas beliau ini ngerti tentang Islam. Tolong dengarkan dulu ya. Tolong dengarkan dulu. Google Play, hemat Rp25.000 dan serbu semua bonusnya. Sebentar. Kalian pakai Sahih Bukhari, Sahih Muslim, Sunan. Nah, kira-kira bagaimana cara kita membantah mereka bahwasanya memang mut'ah ini memang tidak diperbolehkan lagi? Kalau kita bantah pakai hadis riwayat Abu Bakar, kami tak terima, Abu Bakar kafir. Kalau dibahas pakai hadis riwayat Muslim, kami tak terima Muslim. Kalian pakai Sahih Bukhari, Sahih Muslim, Sunan Abi Dawud, Sunan Nasa'i, Sunan Tirmizi, Sunan Ibnu Majah, kami tak pakai itu. Maka Ali sendiri, riwayat dari Ali mengatakan yang periwayat tentang mut'ah diharamkan tahun ke-7 pada peristiwa Khaybar. Pada peristiwa Khaybar itu dua yang diharamkan. Pertama, al-umur al-ahliyah, keledai Cina. Keledai Cina haram tahun ke-7 dan mut'ah dihentikan tahun ke-7. Sebelum itu mereka boleh nikah kontrak saat perang. Perang jauh, istri tak ada. Di situ dia boleh nikah perempuan. Nah, ya sedikit. Jadi Ustadz Abdul Somad itu sudah mengakui bahwa mut'ah itu tadinya boleh kawin kontrak. Nah, tetapi dibatalkan pada tahun ke-7. Nah, pertanyaan saya sama Ustadz Abdul Somad dan juga teman-teman Muslim, ayatnya mana? Kenapa Ali yang membatalkan? Menurut Abdul Somad di sini Ali yang membatalkan. Pertanyaan saya, kenapa bukan Allah di dalam Al-Quran yang membatalkan nikah mut'ah ini? Silakan. Oke, Madia jawab. Madia jawab bukan sama hadis lagi. Madia jawab dengan Al-Quran surah Al-Mu'minun ayat 5 dan 6.
Ayat Di 5 dan situ 6 tidak itu bukan ada. Begini, Anda Madia, di buka situ tidak. tafsirnya. Sebentar dulu, Anda dulu sebentar. Aku jawab dulu. Ini aku pakai tafsir. Anda buka tafsirnya, itu menginginkan kehidupan pernikahan yang normal seperti manusia biasa menikah umat muslim. Itu ayatnya, kembali ke sana. Jadi ayat itu menyuruh kepada umat Islam agar kembali nikah seperti posisi rukun iman, rukun Islam, rukun pernikahan yang sesuai dengan jalur yang normal. Karena pada masa nikah mut'ah itu tidak normal. Itu dalam posisi perang. Jadi dibatalkan dalam posisi ayat Al-Mu'minun ayat 5 dan 6. Itu sudah kelar urusannya. Tidak usah dikembalikan ke hadis lagi. Kalau ke hadis pun sebenarnya banyak ayat-ayatnya yang menjelaskan tentang ke hadis. Ya, banyak sekali ayat hadis Muslim yang menjelaskan pada saat Nabi itu di perang Khaibar itu menjelaskan bahwa nikah mut'ah itu sudah dilarang. Banyak sekali hadis. Oke, siap. Oke, Bang, itu mantap itu, mantap itu. Oke. Jadi, oke, sebentar Admir ya. Tapi berarti yang membatalkan nikah mut'ah ini Muhammad atau Allah? Ya, bukan membatalkan. Artinya posisi pernikahan mut'ah yang terjadi di zaman Nabi Muhammad itu tidak berlaku lagi pada dengan surah Al-Mu'minun ayat 5 dan 6. Allah yang membatalkan itu Allah, yang membatalkan itu Allah atau Muhammad atau Umar bin Khattab atau Ali? Allah yang membatalkan surah Al-Mu'minun ayat mana? 5 dan 6. Itu dasarnya. Itu dasarnya. Di dalam Al-Mu'minun itu bukan membatalkan mut'ah. Coba ditampilkan lagi. Itu hak Anda. Anda buka tafsirnya, itu menunjukkan kepada pernikahan yang normal, rukun itu pernikahan ya. Itu yang diinginkan Allah kembali ke Al-Mu'minun ayat 5 dan 6. Al-Mu'minun, saya bacakan ya. Bunyi Al-Mu'minun itu kalian menjaga ya, yang menjaga kemaluan kalian terhadap istri-istri. Sekarang pertanyaannya sekarang, apakah istri yang dinikah mut'ah itu bukan istri? Kan itu juga istri. Kecuali sudah selesai nikah mut'ahnya tetapi masih melakukan hubungan badan. Nah, itu yang baru tidak boleh menurut Al-Mu'minun itu. Itu baru haram. Tapi selama dia masih masa kontrak pernikahan, itu statusnya masih istri, Madia. Coba kamu menggunakan akal sehat gitu loh. Kita nggak usah ngomong yang muluk-muluk, yang sederhana saja. Di dalam Al-Mu'minun itu dikatakan orang-orang yang menjaga kemaluannya kecuali terhadap istri-istri mereka dan hamba sahaya yang mereka miliki. Pertanyaannya sekarang adalah ketika mut'ah, masa mut'ahnya belum habis, itu masih istri statusnya. Kecuali setelah masa mut'ahnya habis mereka masih berhubungan seks, baru kamu bisa mengatakan itu melanggar Al-Mu'minun. Oke, saya jawab. Jangan dipotong dulu. Silakan. Saya jawab, jangan bertanya dulu. Saya jawab dulu. Tolong jangan bertanya dulu. Saya jawab. Jadi masalahnya artinya waktunya belum habis Anda bilang. Nah, sekarang Madia tunjukkan di dalam hadis Muslim, Madia bacakan ayatnya dari Salam bin Alwa, Rasulullah SAW pernah memberi kelonggaran untuk menikah mut'ah selama 3 hari pada tahun Atwas, tahun penaklukan kota Mekah. Kemudian beliau melarangnya. Berarti waktu nikah mut'ah itu terjadi pada tahun penaklukan kota Mekah. Setelah itu yang melarang siapa? Lagi nikah mut'ah, ya. Ya, yang melarang siapa? Ini menguatkan ayat Al-Qur'an surah Al-Mu'minun ayat 5 dan 6. Itu artinya ini menjelaskan batas waktunya. Nikah mut'ah tadi yang Anda katakan dalam batas nikah pernikahan batas tertentu. Yang saya tanyakan yang melarang atau membatalkan mut'ah itu Muhammad atau Allah? Yang membatalkan Allah dikuatkan oleh Nabi Muhammad. Itu jawabannya. Ini dasarnya Al-Mu'minun ayat 5 dan 6. Surah Al-Mu'minun ayat 1405. Begini Madia, kalau kamu katakan begini, ya. Kalau kamu katakan yang membatalkan nikah itu mut'ah itu adalah Muhammad, saya sepakat dengan kamu. Loh, saya enggak. Saya Allah, pertama Allah dulu. Sekarang adalah tolong jangan dipotong dulu. Aku jelaskan nih posisi hukum Islam loh ini. Aku yang sudah aku pelajari. Al-Mu'minun ayat 5 dan 6 dikuatkan dengan hadis Muslim nomor 1405 yang tadi Madia bacakan, ditambah lagi posisi Rasulullah SAW melarang nikah mut'ah pada waktu perang Khaibar. Nah, artinya jadi batas Muhammad yang melarang kan? Artinya yang melarang adalah Muhammad. Betul Nabi tidak? Muhammad menguatkan informasi batas pernikahan nikah mut'ah itu. Yang mana pada awalnya. Oke, jadi nikah mut'ah boleh cuma 3 hari gitu. Pada saat tahun penaklukan kota Mekah itu batasnya, kemudian pada waktu perang Khaibar itu terakhir pembatasannya. Jadi akhirnya setelah itu selesai urusan nikah mut'ah, ya. Ini sudah dibatasi ayat Qur'annya? Enggak, saya tolong tunjukkan sama saya ayat Al-Qur'annya tadi surah Al-Mu'minun ayat 5 dan 6. Dengar dulu Madia, bahwa Allah berfirman,
bahwa Allah berfirman, "Qul ya ayyuhalladzina," misalnya begitu ya, bahwa nikah mut'ah itu boleh 3 hari dan setelah di perang Khaibar nikah mut'ah tidak boleh lagi. Tunjukkan ayat Qur'annya mana. Jadi Ini sebenarnya sudah yang dibuatkan. membatal, Ini hadis sudah pertanyaan dijelaskan. saya begini, Hadis sudah yang mendukung. Hadis sudah mendukung. begini, percaya tidak kamu di dalam Al-Qur'an ada ayat yang mengatakan tidak ada yang bisa membatalkan ayat-ayat Allah. Percaya tidak? Loh, ya, betul. Makanya ada ayat mana yang mendukung nikah mut'ah di Quran? Aku tanya dulu Anda. Mana ayatnya? Madia, saya Tidak, tanya tolong sama jadi kamu. mana ayat? Kamu ayat yang percaya? membolehkan. Begini, Tunjukkan dulu. Madia. Kamu Tunjuk, percaya tolong atau tunjukkan tidak? dulu. Dengar dulu, Al-Aisyah Madia. 24. Kamu percaya atau 28. tidak? Kamu percaya atau tidak bahwa tidak ada yang bisa membatalkan ayat-ayat Allah? Kalau Anda kenal enggak Nasih dan Mansur? Aku tanya dulu. Nasih dan Iya, Mansur kenal enggak? saya tahu Nah, ya itu. udah kalau sudah tahu sudah. Kalau Ya, sudah tahu oke, berarti ada ayat Jadi Al-Qur'an kamu- yang Oke, dimaksud, yang jadi dimaksud begini. dirasa mansukan Jadi, oke. oleh ayat lain, ya. Oke, jadi begini. Jadi kamu percaya tidak bahwa ayat-ayat Allah itu tidak bisa dibatalkan? Ayat-ayat Allah memang tidak bisa dibatalkan. Oke. Tetapi dimansuhkan Sekarang Allah sendiri. ketika Muhammad, Allah dengar dulu. sendiri boleh. Ketika Kalau Allah sendiri Muhammad, boleh. dengar dulu. Ketika Muhammad melarang nikah mut'ah, berarti itu membatalkan ayat Allah tidak? Tidak, karena Allah sendiri yang sudah ngomong dilarang. Loh, Di Al-Mu'minun ayat 5 dan 6. Quran Jadi, surah Al-Mu'minun ayat 5 Iya, dan 6. di mana firman? Oke, begini, di mana firman Allah kepada Muhammad untuk membatalkan nikah mut'ah? Firman Allah, Allah tidak pernah berfirman kepada Muhammad loh Pak. Jibril loh Pak yang berfirman Pak. Jibril. Quran surah Al-Mu'minun ini Allah kok nggak diulang-ulang. Quran surah Al-Mu'minun ayat 5 dan 6 itu dasar pernikahan di nikah mut'ah dibatalkan karena merujuk ke ayat itu Anda buka tafsirnya. Ada di situ Anda nggak? buka tafsir. Saya Di buka. situ nggak ada. Coba Coba, ditampilkan tadi aja sudah ayatnya. ayatnya. Ya, biar kita nggak debat kusir. Anda Tolong buka ditampilkan tafsir. aja Tadi ayatnya. Anda Buka buka ayatnya, Pak. tafsirnya. Baca. Kok Itu tafsirnya menunjukkan sih? Bentar. Berarti, Loh, oke, iya Madia, dong. kamu, Dibuka Baca ayatnya. kamu tafsirnya. nggak percaya, Baca kamu nggak tafsirnya. percaya bahwa Quran itu jelas. Apa Bro Idis? Berapa Bro Idis? Kita bacakan sekalian tafsirnya biar Ya, keinginan dia. Al-Mu'minun berapa, Pak? Silakan. Ayat berapa? Ayat berapa? Ayo tampangkan tafsirnya. Al-Mu'minun 4 dan 5. Ayat lain 4 dan 5 dan 6. Ayat Ya, bukan 5 dan 5 dan 6. 6. Coba Al-Mu'minun 5 dan 6. Dit. Halo, Dit. Kan dari tadi sudah diulang-ulang ditampilkan Adit dari tadi sudah ayat itu. Tafsirnya Bang Adit, tafsir Al-Mu'minun ayat tafsir. Bentar dulu. Ini apa ya yang dibahas ini? Nggak jelas ini, putar-putar ke sana, putar kiri, putar kanan. Iya, Bang Edi Kasih sudah ada. dijelaskan kok. Apa yang mau tanya ini? Sama saya aja nih. Saya masukin karung Ya, yang kalian nanti. Udah buka dulu Ya, Dit. tafsirnya. Kelar Enggak, jangan langsung Al-Quran mana? lompat-lompat. Sebentar. Enggak usah lompat. Al-Quran yang mana? Yes. Coba kita. QS 23 Gimana? ayat 56. QS 23 Nah, habis ini kita tanya ayat 5 Bible sampai ya. 6. Bentar dulu. Terserah. Ya. Kalian ini bicara muta itu dari si A. Adit sambil buka itu, saya mau putarkan dulu seorang Jangan. ustadz yang Enggak, Jangan. bukan gitu, Dit. Biar kita nggak debat kusir. Ini cuma 2 menit ya. Dengarkan Apa dulu. 2 menit tentang mut'ah. Ya, ini Ustadz Khalid Basalamah. Sebentar. Enggak. Ustadz Abdul Somad itu tadi. Bukan Abdul Somad. Itu Bukan dalam Abdul konteks Somad. sebentar. Saya sudah nonton video beliau itu. Saya tuh subscribernya Ustadz Abdul Somad. Itu beliau itu bicara ya dalam konteks beliau itu mengcounter pembenaran nikah mut'ah itu dari Syiah gitu loh ya. Iya, begini loh. Nah, maksud saya begini. Dalam Sunni itu nggak ada nikah mut'ah. Nggak Dit, boleh, nggak ada. Itu namanya begini, legalitas persinahan, betul, nggak ada. Dit, Terus apa lagi? Dit, dalam Sunni tidak ada nikah mut'ah. Ya udah, Kenapa? Syiah itu sesat, udah Iya. selesai masalahnya. Ngapain Begini, bahas Syiah? Itu punya Syiah. Begini, Kok Edis. Syiah? Udah Kok sebentar. Syiah sih? Justru Bentar, gini dulu. Syiah mentanya. Bentar dulu Edis, giliran saya ngomong. Kalau Edis ingin berdebat tentang nikah mut'ah, Edis di sini harus berdebat sama orang Syiah, jangan sama orang Sunni. Kita ini orang Sunni. Kita itu nggak benar hukum nikah mut'ah itu nggak boleh dalam Sunni. Itu selesai sudah masalahnya. Kalau mau berdebat nikah mut'ah silakan cari Jadi narasumber yang Sunni kamu sana. mau membantah kalau dulu boleh nikah mut'ah. Apa? Dulu dibolehkan Edi, pada perang dibolehkan nikah mut'ah Udah boleh. begini Bang Madia, sabar. Begini cara Edis begini. Hukum-hukum terdahulu itu baik di kitab Edis itu sendiri itu fleksibel ya. Kita ambil contoh ya. Di zaman Nabi Nuh, di zaman Adam di sana dulu kan menikah hubungan apa istilahnya?
Saudara antar saudara. Inses ya. Nah, inses kan boleh itu kan? Iya, kenapa boleh saat itu? Karena memang saat itu tuh manusia itu masih dalam tahap berkembang dan syariat itu belum bisa diterapkan sepenuhnya, gitu loh. Kalau diterapkan maka manusia edis tidak akan pernah ada sekarang, ya kan? Bagaimana Adit, gini, Adit, kamu dari tadi ngomong terus loh, saya nggak kamu kasih ngomong. Iya. Gini, dengar dulu, Dit, ya. Dengar dulu. Intinya harus ada ayat yang membatalkan itu gitu loh. Kalau kamu bilang hukum itu ayat 5 dan 6 Edis. Ada bukan sekarang memang ayat kan sudah itu disampaikan Bang Madia tadi, cuman Edis saja kupingnya kurang peka tadi loh. Dengar dulu ya. Coba kalian dengarkan dulu ini. Biar kalian dengarkan dulu nih. Dengarkan dulu ya, dengarkan ini. Apa yang mau didengar? Ada sebuah hukum juga diambil. Tidak boleh seseorang nikah dengan jangka waktu itu Halid Basamala itu. Udah. Nggak bakalan ada dari beliau itu. Ada perbedaan antara nikah misyar, nikah urf. Ini hampir mirip ya. Dengan nikah mut'ah. Perbedaan dasar, nikah mut'ah adalah seseorang datang laki-laki kepada wanita mengatakan saya mau nikah sama kamu. 3 jam. Berapa saya harus bayar? Sama negosiasi zina ini. Ini kamu tak begitu. Oh, kamu bayar. Kan zina kan? Udah Edis, matikan Edis. 5 juta rupiah. Nah, pertanyaan saya, jangan dipotong dah. Oh, kamu tuh curang. Itu saya sudah nonton video itu. Sebentar, saya sudah nonton soalnya subscriber saya ya, Ustadz Ali Hidayat, Ustadz Halid Basamala, Ustadz Firanda, sekarang saya tanya, nikah mut'ah sama dengan zina enggak? Gitu loh. Pertanyaan saya, Dit, nikah mut'ah sama dengan zina tidak? Beda, Edit. Oh, kok beda lagi? Sekarang beda, tadi sama. Sekarang saya tanya, nikah mut'ah boleh tidak? Nggak boleh. Nikah boleh. Boleh pada saat dulu jangan perang. Nggak ada istilah nggak boleh. Sebentar. Dulu dilakukan tidak oleh umat muslim nikah mut'ah? Lah sekarang saya tanya dulu zaman Adam tuh inses boleh pun enggak? Saya jawab dulu di kitab kamu itu loh. Dengar dulu, Dit. Saya itu cuma tanya. Dulu nikah mut'ah ini dilakukan atau tidak? Lah sekarang berlaku apa enggak itu? Sekarang berlaku apa enggak? Saya nggak nanya sekarang, saya tanya dulu dilakukan atau tidak. Di mana? Contohnya di mana? Contoh di mana? Nah, kok contoh lagi? Kok boleh lagi? Boleh. Ya memang Edis yang muter kok. Kita ajak muter sekalian gitu loh. Biar tahu pening. Oke. Gini, kamu percaya tidak bahwa generasi Islam awal itu melakukan nikah mut'ah? Generasi keberapa itu? Iya, generasi awal di zaman Muhammad mereka melakukan generasi awal yang mana? Di zaman Muhammad. Peperangan itu yang melakukan nikah-nikah. Ya, di zaman Muhammad. Dengar dulu, di zaman Muhammad umat muslim melakukan nikah mut'ah, betul atau tidak? Sekarang saya tanya, syariat itu sudah lengkap apa belum? Syariat Islam saat itu tuh ketika jangan ke situ dulu. Nah, begini, ini kan masalah hukum. Sebentar dulu. Zaman itu kan masih dalam tahap Al-Qur'an itu kan turunnya tuh 22 tahun, 22 hari ya, dan 22 bulan kan. Nah, saat itu kan Al-Qur'an belum turun seutuhnya. Ya, artinya hukum di situ belum lengkap, ya kan? Yang saya tanya apalagi yang saya tanya dulu pernah tidak dibolehkan nikah mut'ah? Nah, sekarang saya tanya itu hukum Islam saat itu sudah lengkap atau belum? Tinggal dijawab aja, iya pernah. Kamu jawab enggak? Itu jawab pernah. Nah, sekarang Anda bego begini loh, logikanya begini. Sekarang kan sewaktu Yesus masih bayi itu penebusan dosa udah selesai udah ada apa belum itu? Logikanya sama ke situ gitu loh. Nah, sekarang saya tanya pertanyaan yang sama. Waktu Yesus itu masih berumur 8 tahun itu peristiwa penebusan dosa udah ada apa belum itu? Dit, kok nggak nyambung? Nah, serupa itu loh yang kamu tanya tuh seperti itu. Makanya nggak bisa dosa. Saya cuma tanya sama syariat Islam saat itu belum lengkap. Itu loh. Madia, John B sama Pak Dani mengakui bahwa umat muslim generasi awal itu melakukan nikah mut'ah. Sekarang saya tanya sama kamu. Boleh jawab? Boleh saya jawab? Ya, silakan Pak Dani. Tolong jangan dipotong. Kalau dipotong saya diam aja. Oke. Jadi nikah mut'ah ataupun perbudakan sebelum adanya ketetapan dari Allah, maka itu dilarang. Maaf dulu Pak Dani. Pak Dani, maaf dulu saya potong Pak Dani. Namun setelah ada ketetapan dari Allah, sabar dulu Pak Dani, saya potong ya, maaf ya. Melalui Al-Quran, maka itu terlarang. Contoh satu lagi,
Ya. Di saat ayat sama, ya, sebenarnya larangan untuk mabuk-mabukan, para sahabat zaman itu minum minuman keras juga, sehingga mabuk-mabukan kemudian sholat. Boleh, karena belum ada larangan. Setelah Allah melarang tentang mabuk-mabukan di dalam kondisi sholat, barulah saat itu baru dilarang. Paham? Jadi waktu perang Uhud, sebelum perang Uhud itu ayat belum turun, maka orang Islam awal-awalnya masih melaksanakan minuman-minuman keras, kebiasaan-kebiasaan jahiliyah. Itu masih tersisa, masih belum ada larangan dari Allah, maka masih dikerjakan oleh para sahabat-sahabat Nabi. Bisa dipahami? Setelah ada turunnya ayat pelarangan, maka itu semuanya bubar. Bisa dipahami? Sama juga saya katakan tadi contoh tentang anak Nabi Adam zaman itu, Allah membiarkan kok. Tidak ada larangan. Makanya hukum itu ada yang namanya perintah. Pak Dani, dan ada yang larangan. ditanya itu mana Sebentar dulu, Edis, sebentar dulu. Ya, mohon maaf, saya mute dulu ya. Sebentar dulu, begini, sabar. Ini ada Mbak Uti pengen masuk ya, backstage-nya full. Mungkin yang ingin menaik mungkin bisa keluar sendiri ya. Ada soalnya Mbak Uti kepingin masuk nggak bisa masuk ini. Nah, bentar dulu. Saya yang keluar Bang, tapi sebentar dulu bicara boleh? Enggak, maksudnya bukan Bang, yang di backstage ini, yang ini Bang Brojo. Sebentar, Bang Brojo Tonbai ini ada 2 Bang akunnya masuk Bang. 2 ini, makanya backstage-nya full. Ah itu, silakan Mbak Uti masuk Mbak Uti, udah ada yang Mbak Uti. Ya tolong jangan masuk dulu bro ya, biar Mbak Uti naik dulu. Ya, oke silakan. Ya, silakan Pak Dani tunjukkan ayatnya. Oke, terima kasih. Masalah ayat-ayat, sebagaimana yang saya sampaikan tadi kepada Pak Edis yang terhormat. Oke, boleh saya lanjutkan? Sebagaimana yang saya sampaikan kepada Edis tadi, secara hukum, Anda sebagai pakarnya hukum katanya. Apakah hukum yang lama, kemudian ada timbul hukum yang baru, apakah mesti wajib harus ada pembatalan atau secara otomatis hukum yang baru itu menjadi rujukan? Silakan dijawab. Sudah? Bisa saya jawab? Iya, silakan. Bisa saya jawab? Ya, jadi gini. Kalau Pak Dani bertanya tentang itu, tergantung hukum yang baru itu bunyinya bagaimana. Contoh ya, Undang-Undang Perlindungan Anak, ya, misalnya ya, segala itu misalnya setiap undang-undang baru itu membuat satu ketentuan, semua undang-undang yang berkaitan dengan ini berlaku atau tidak, itu ditentukan di dalam undang-undang itu. Ya, misalnya tentang narkoba gitu ya, atau tentang undang-undang baru tentang tindak pidana korupsi, itu di dalam penutupnya dikatakan begini, semua hukum peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan ini ya dihapuskan, atau semua ketentuan perundang-undangan yang berkaitan dengan ini merujuk kepada ini, tergantung bunyinya. Sekarang singkat saja Pak Dani, yang saya tanyakan sama Pak Dani, di mana ada perintah Allah untuk membatalkan mut'ah itu? Karena apa? Kalau kita baca di dalam riwayat hadis-hadis, ya, ternyata yang membatalkan nikah mut'ah itu Muhammad. Abdul Somad tadi mengatakan Ali. Ya, ada juga yang membatalkan itu Abu Bakar, ada juga yang mengatakan Umar bin Khattab. Nah, pertanyaannya sama Bapak Dani itu adalah yang dari Allah yang membatalkan nikah mut'ah itu siapa? Kalau Muhammad, yang saya tanya, apa dasarnya Muhammad bisa membatalkan ayat Allah? Itu yang saya tanya biar nggak mutar terus. Silakan. Oke, cuman saya belum bisa. Pak Dani, saya minta waktu Pak Dani untuk menjelaskan ke Adit. Bentar aja. Ya, saya juga mau minta waktu juga. Oh silakan, Bang Ali dulu, Bang Ali dulu. Bang Ali dari tadi, silakan balik. Oh iya, oke, makasih ya. Jadi saya bicara sekarang ini kan demi pengetahuan bersama juga, enggak. Ini ada screen ini. Naikkan dulu Bang Aditya.
Mana pengertiannya? Ya, oke. Jadi kita kembali ke Al-Mu'minun tadi ya. Ya kan? Saya sebetulnya melengkapi saja dari penjelasan Bang Mandia. Gitu. Di sini ada kalimat dan orang-orang yang menjaga kemaluannya. Artinya orang yang menjaga kemaluannya itu kan berarti orang yang tidak melakukan zina dan tidak berkeinginan karena nafsu. Karena berzina itu adalah keinginan yang faktornya itu nafsu. Nah, di ayat terakhirnya barang siapa yang mencari di balik ini, maka mereka itulah orang-orang yang melampaui batas. Berarti dari ayat ini, setiap orang yang menikah dengan tujuan nafsu adalah orang-orang yang melampaui batas. Nah, dari Al-Mu'minun ini kita bisa mengambil sebuah sesuai kesepakatan ulama juga bahwa jika menikah itu ditujukan hanya untuk nafsu, maka itu haram. Ini dari ayat ini sudah jelas ya. Nah, sekarang kembali ke nikah mut'ah ya. Nikah mut'ah itu kan nikah yang kita klarifikasi dulu. Enggak, ini diklarifikasi dulu. Anda ngomong, ya, Anda bilang bahwa barang siapa yang menikah karena nafsu itu tidak boleh. Mana ayatnya? Barang siapa yang tidak menikah karena nafsu, di mana coba tunjukkan. Di sini kan sudah ada dan orang-orang yang menjaga kemaluannya kan sudah ada. Kecuali ya orang-orang yang menjaga istri-istri mereka. Oke, kecuali terhadap istri ini. Saya tanya, dengar dulu, saya tanya. Orang yang nikah mut'ah itu, pada saat pernikahan mut'ah itu jadi istrinya atau tidak? Oke, sekarang saya menjelaskan ini ya, Pak Edis ya. Orang yang tujuannya menikah itu karena nafsu itu dilarang pada ayat ini. Sepakat dulu. Oke, di mana? Coba. Orang yang menikah karena nafsu dilarang mana? Coba tunjukkan ayatnya. Kalau nggak ada nafsu ya nggak nikah, Pak. Gimana sih Anda ini? Maksudnya begini, tujuannya hanya itu. Tujuannya hanya itu, hanya untuk main-main. Dimana? Oke, di mana? Coba tunjukkan. Ya, kalau kita mau membahas syarat-syarat nikah, panjang lagi ayatnya. Nggak ada itu dalam Quran, nggak ada. Intinya, kalau dalam Quran nggak ada, berdasarkan ya ayat nggak usah ini, ngomong. jika sebuah menikah itu dibuat main-main, gitu, barang siapa yang mencari di balik ini, maka mereka itulah orang yang tercela. Di sini kan kecuali istri Anda mereka tidak percaya lagi dengan ayat Quran. Maka Anda merasa ayat Quran itu tidak lengkap. Ya, Anda merasa, dengar dulu. Anda merasa tidak ayat Quran itu tidak lengkap? Lengkap kok, lengkap. Oke, kalau lengkap ngapain diedit lagi? Bunyinya bagaimana di situ? Siapa yang bilang diedit begitu? Loh, ini masalah bunyinya di situ. Ini bunyinya. Ini sebentar dulu, Samir. Bentar dulu, Samir dulu, Edis, sabar. Ini Edis ini ngaku pinter tapi diskusinya kayak ya mohon maaf ya. Iya, begini Dis ya. Ketika Al-Qur'an itu mengatakan jangan memperturi hawa nafsu itu, hawa nafsu itu apa dulu gitu loh, definisikan dulu biar kamu ngerti. Hawa nafsu itu ya. Iya, ya nafsu makan, nafsu buka sarung, ya nafsu ya pengen pasang rekening di running tag di ketika bersaksi ya seperti itulah. Jadi mereka itu memperturuti hawa nafsunya itu tidak pada tempatnya gitu. Itu loh yang dimaksud Edis. Lagian nafsu turuti. Oke, saya gitu loh. Saya turuti. Nah, kalau begini sabar dulu. Kalau pasang nomor rekening misalkan di live streaming seperti ini buat kesaksian kan, terus narasumber, itu hawa nafsu juga ya. Nah, nanti setelah selesai diskusi acaranya dihapus, itu hawa nafsu. Ingin dapat uang banyak gitu loh. Gini, dengar dulu Dit. Gitu. Ya, dengar dulu. Saya mau instruksi Bang Aditya, sebentar Pak Edis. Ya, ada baiknya jika kita ingin memperkenalkan hukum Islam kepada yang di luar Islam ataupun sesama Islam, dengarkan dulu sampai habis, jangan dipotong dulu. Jika memang ada yang tidak sepakat, setelah kami bicarakan bisa dibantah. Ini ya, bagaimana mau selesai begitu? Enggak, poinnya sudah nangkap. Begini loh. Dengarkan dulu. Belum selesai. Ya, ini masalahnya. Maksud saya begini, sebelum dilanjutkan, saya cuma mau tanya begini. Kalau kamu mengatakan bahwa nikah mut'ah itu adalah untuk nafsu, dan umat Islam generasi awal melakukan nikah mut'ah itu, pertanyaan saya adalah, apakah Allah pernah membolehkan kalian untuk melampiaskan hawa nafsu kalian? Ya, pertanyaannya saya simpan, saya kembali dulu ke Al-Mu'minun ya. Nanti setelah selesai saya jawab itu. Oke.
Yang pertama, ayat Al-Mu'minun itu sudah menjelaskan bahwa nikah itu tidak boleh main-main, itu sudah jelas. Yang namanya mut'ah dengan jangka waktu itu sudah jelas itu nikah main-main namanya. Untuk menguatkan ayat ini maka turunlah hadis pelarangan tentang itu. Jadi Muhammad itu tidak membatalkan hukum gitu, tapi dia menguatkan suatu hukum. Oke, saya Jadi catat ini ya. tolong- Tadi tolong saya dibalik, catat. ya. Oke, saya catat ya. Saya Catat aja catat. dulu, Pak Edi. Catat aja dulu, Pak Tadi Edi, kamu oke? mengatakan nikah mut'ah itu main-main ya. Enggak, tadi Ya, kamu jelas. mengatakan nikah mut'ah itu main-main. Oke, berarti Jelas. Tahan oke, dulu, berarti tahan dulu, Pak Edis. Pak Edis ketika mereka bisa. dengar dulu. Berarti boleh. ketika mereka nikah mut'ah, mereka main-main. Dis, makanya selesaikan dulu Dis pernyataan dari Enggak, Kamu jawabanmu itu gini, udah tabrak-tabrakan Saya semua. belum menjawab lagi tadi itu mengenai orang-orang yang dulu nikah mut'ah. Sudah Kamu dipotong-potong, bilang gitu. nikah mut'ah Kalau itu memang Pak Edi, main-main. Berarti para sahabat yang berarti orang-orang yang dulu pernah melakukan nikah mut'ah itu main-main. ini mau saya Kunci jawab, dulu, Pak Edis. Kunci dulu Dis. Silakan Bang Ali. Ini Kamu mau kalau saya nggak jawab. diatur susah. Oke, kalau kita berbicara orang yang nikah sebelum pada masa awal generasi Islam itu main-main, itu juga tidak bisa kita menilainya seperti itu. Kenapa? Contoh ya, dulu orang boleh nikah banyak, setelah turun ayat poligami hanya bisa 4. Oke? Belit-belit. Dulu orang boleh, sama seperti yang Bang Aditya dan Pak Dani bilang begitu. Dulu larangannya belum keluar, tapi setelah keluar ya harus diikuti begitu. Apa salahnya dengan itu? Jadi saya tidak bilang kalau yang sebelum itu orang-orang yang menikah mut'ah pada awal masa Islam itu mereka berdosa. Tidak, karena waktu itu perintahnya belum ada. Kenapa harus Perintahnya belum diputar-putar ada. lagi? Perintahnya belum ada. Ya Oh, sebelum coba bukakan kejadian bukakan Anissa. Yes, Oke. 4 ayat 24 Bukakan Anissa. apa? Bukakan Anissa sebelum 24 coba. kejadian ayat 28 sebelum apa? kejadian Coba bukakan Khaibar, Anissa sebelum- 24 biar kamu nggak ngoceh-ngoceh nggak tanpa dalil gitu loh. Bukakan Anissa Siapa yang bilang tak dalil? 24. Dari tadi saya bawa dalil dulu. Ini saya mau memberi Kamu bilang pemahaman tidak tapi ada membantah perintahnya. terus. Semananya? Kamu bilang Yang kamu saya bilang bilang tidak ada nikah perintahnya mut'ah. itu. Sebentar, Perintah Bang Ali. larangan nikah Bang Ali, tahan dulu aja, mut'ahnya. Bang Ali tahan dulu aja daripada gitu. Oke. Aduh, gimana ini? Ini Ini kacau kalau piki-piki Islam, tapi yang ngotot malah orang Kristen. Gimana ini? Aneh. Dijelaskan ngotot kemana-mana begitu. Sudah dibilang nikah itu tidak boleh main-main, itu suci. Dikuatkan lagi sama hadis. Malah masih ngotot juga begitu. Hukum kita yang pakai kok. Ya silakan Pak Muslim DS. Ya, Nih intinya Pak, saya boleh tambahkan ya. Kembali lagi saya mau tambahkan ya. Kalau sebentar ini dulu, kita Bang. ayat ini Bang, menyatakan sebentar seperti apa? dulu. Sebentar, Bang. QS dari tadi sebentar Pak, saya udah ngomong dari ini. QS 33 kita amalkan dulu ini ya, kita dengarkan dulu. Hai Nabi, katakanlah kepada istri-istrimu jika kamu sekalian mengingini kehidupan dunia dan perhiasannya, maka marilah supaya kuberikan kepadamu mut'ah. Nah, itu mengkonfirmasi Pak. Jadi mut'ah itu untuk mengingini kehidupan dunia dan perhiasannya. Ya, kalau ini salah, tolong kasih tahu. Oke, Bang Ali sebentar Yang aja. Ibu Uti katakan betul. Untuk Ya, mengingini ya, keinginan dunia. untuk ya kehidupan kan? mengingini Dunia, kehidupan betul kan? dunia dan perhiasannya. Betul kan? Jadi untuk kesenangan, Oke. Pak, untuk kesenangan. Oke, untuk kesenangan kan? Berarti kan untuk nafsu, kan? Iyalah. Nah, berarti Al-Mu'minun Ya tadi nggak sudah tahu benar. ini ayatnya Bapak. Ya Al-Mu'minun tadi sudah Nah, itu benar, kan- nikah jangan dibuat main-main. Dikuatkan lagi dengan hadis Rasulullah. Masalahnya apa begitu? Pak Edisnya kemana ini? Pak Edisnya Jadi kemana? nggak kooperatif. Nah, Bang sekarang Uti. begini ya, Jadi Bu itu nggak Uti. kooperatif. Nggak kooperatif, Bu Uti. Oh, kalian kooperatif. Kami itu sudah- Bang Ali, kalian lempar. Bang Ali. Iya, Bang Pak Umar, Ali. silakan. Oh, QS 33 ayat 28 itu perintah Allah apa gimana? Firman Allah enggak itu? iya. Ya firman Allah. Tapi Mau kan kau di situ sebut itu jelas. kenikmatan duniawi, mau kau sebut itu kenikmatan dunia itu adalah wahyu dari Allah SWT. Iya, tapi perintahnya apa? Lalu di kau situ, anggap Bang? itu Berdoa, salah. kan? Lalu kamu anggap itu salah. Berdoa gimana? Itu disebutkan diberikan mutah. Bu Uti, coba bacakan lagi, Bu Uti. Iya. Hai Nabi, katakanlah kepada istri-istrimu, jika kamu sekalian mengingini kehidupan dunia dan perhiasannya, maka marilah supaya aku berikan kepadamu mut'ah dan aku ceraikan kamu dengan cara yang baik. Nah, diceraikan lalu kalau mengingini kehidupan yang itu kan kehidupan dunia dan perhiasannya, maka marilah supaya aku berikan kepadamu mut'ah. Itu kan udah konfirmasi Pak. Jadi mut'ah itu memang untuk mengingini ya tapi kalau saya salah kasih tahu di mana salahnya gitu.
Ya, silakan. Baik, gini, mungkin Mbak Uti saya kasih keterangan dulu. Mut'ah artinya itu kesenangan ya, kesenangan itu bisa kebahagiaan. Gitu kan. Iya. Jangan dikonotasikan dengan nikah itu, maaf gitu dulu aja. Biar Mbak Uti itu konotasinya Tapi jangan itu kan ke bukan nikah. kesenangan, Pak. Kehidupan kita- dunia, Pak. Ini Lagu Iya, lagu iya, ngomongin bukan ini bukan kehidupan nikah. dunia, Pak. Siap. Nanti dijelasin. Kehidupan Oke. dunia, Pak. Kehidupan dunia. Oke, baik. Di sini ada ini Ustadz MD Nasution mungkin lebih jelas. Bang Edis tahan dulu. Bang Edis jangan ikut-ikutan dulu. Tahan dulu Bang Edis, dengarkan karena dari tadi Bang Edis muter-muter terus. Jadi kasihan nih yang dari netizen itu nggak dapet nih ininya apa maknanya apa nih dari nikah muta itu. Diam dulu Bang Edis. Pusing jawabnya gitu ya. Ya, diam dulu aja Edis. Diam dulu aja. Udah. Silakan Edis ini enggak ada. Silakan Pak Ustadz. Ya. Ya, jadi tentang mut'ah ya, nikah mut'ah. Jadi si Edis membawa perspektif Syiah ya. Kalau Syiah dia memahami mut'ah ya sebagaimana dia, silakan ya. Tetapi kalau kita Ahlus Sunnah wal Jamaah itu jelas ya, hukumnya haram. Karena hukum itu sudah apa namanya? Hukum itu ya pernah berlaku memang. Ya, pernah berlaku ya ketika di dalam peperangan ya, kemudian ya itu dibolehkan, tetapi setelah itu diharamkan, artinya tidak dibolehkan lagi. Tetapi orang Syiah dia ya tidak membatalkan hal itu ya, artinya dia tetap berlaku. Mut'ah sendiri artinya adalah kesenangan sementara. Ya, mut'ah sendiri itu asal katanya dari mata ya. Mata yang tahu mut'atan. Mut'ah itu kesenangan yang sifatnya sementara ya. Makanya ada istilah wamal hayatud dunya illa mata'ul ghurur. Jadi dunia itu kesenangannya disebut bukan kesenangan yang bersifat berkekalan, tetapi di situ menggunakan mata ya, mataul ghurur ya, artinya dia kesenangan yang sementara, al ghurur yang melalaikan. Jadi kesenangan dunia itu hanya sifatnya sementara. Nah, jadi mut'ah kesenangan yang sementara. Jadi orang yang memberlakukan nikah mut'ah dia memang hanya untuk melepaskan nafsu ya. Jadi orang Syiah dia memahami gini, nikah tuh katanya ada dua, ada nikah permanen, ada nikah sementara ya, istilahnya nikah kontrak lah, itulah nikah mut'ah ya kan, nikah kontrak. Jadi itu menurut perspektif mereka, tetapi di dalam Islam, di dalam Ahlus Sunnah wal Jamaah itu diharamkan karena itu sudah apa istilahnya ya. Jadi artinya itu hukum-hukum yang sudah tidak berlaku, artinya itu sudah dilarang. Dulu pernah dibolehkan ya, karena di dalam peperangan itu kan berlama ya, sehingga mereka mungkin akhirnya dibolehkan itu. Kemudian setelah itu diharamkan. Ya, Oke, sudah itu, selesai. Saya tanggapi ya. Dengar dulu, diam dulu. Jadi di dalam Ahlus Sunnah wal Jamaah ya itu sudah sangat jelas ya bahwa itu sesuatu yang diharamkan. Oke, sudah selesai. Oke, saya tanggapi ya. Oke. Sebentar pertama Edis, gini. Edis sebentar, harus adil dulu. Saya mau tanya boleh nggak? Sebentar. Sebentar Mbak Uti, sebentar. Ya Mbak Uti silakan. Sebentar. Ya, sebentar. ya Di Pak sini MD, ada- sebentar Pak MD. Sebentar. Iya, nanti saya kasih waktu. Sebentar Mbak Uti, sebentar ya, biar kita kondusif nih kita. Di sini tidak ada yang Syiah ya, semua di sini Islam wal Jamaah. Artinya nikah mut'ah itu tidak berlaku untuk sekarang. Kalau melakukan itu adalah Ya, zina. sekarang Udah, saya mau jelas tanya. ya, silakan. Oke, saya mau gini ya. Jadi tadi Ustadz MD Nasution mengatakan bahwa nikah mut'ah itu pernah dilakukan, kemudian dilarang. Pertanyaannya sekarang adalah, sepanjang saya membaca Al-Quran itu dari Al-Fatihah sampai Anas 8 tahun bolak-balik sampai sobek Al-Quran saya sampai lepas-lepas halamannya, tidak pernah saya temukan satu ayat pun perintah Allah yang membatalkan nikah mut'ah itu. Kemudian yang kedua,
Tadi dia mengatakan nikah itu ada dua, permanen Oke, dan gini aja. sementara. Sebentar Gini aja, dulu. Dis. Enggak, Tadi kamu ngomong nggak saya gini, potong. bukan. Tadi Enggak, kamu ngomong nggak saya ngomong potong. ya, gini, Enggak, kamu tadi tuh kamu ngomongnya dengar terlalu dulu. separatif. Tadi Benar. kamu ngomong tidak saya potong. Oke, silakan, Tadi kamu silakan, ngomong silakan. tidak saya potong. Sekarang saya ngomong kamu potong ya. Ya silakan. Oke, Nanti saya dengarkan tes dulu. ya. Ya, Tes saya ya. jawab. Kata-katamu saya tes Singkat ya. saja. Oke, silakan. Singkat saja ya. Pertama, kalau memang kamu mengatakan ada nikah permanen dan ada nikah sementara, sementara kalian sendiri mana ada kalian nikah permanen? Kalau kalian nikah permanen berarti tidak boleh ada perceraian. Itulah yang disebut dengan nikah permanen. Tetapi kalau boleh cerai, nikah yang dengan dasar boleh cerai, lebih baik ke topik itu aja, Dis. namanya. Jangan diasumsi, Dis. Dengar Itu kamu dulu, udah saya asumsi. kan menanggapi Salah, dia. Saya menanggapi Ya, dia. Dia dulu, dia makanya bilang, langsung dia aja bilang, potong pertanyaannya, lagi Dis. kan? Dipotong lagi Dis. kan? Kalau Bukan kalian Gini, ngomong, kamu kalau salah kalian tangkap, ngomong Dis. dipotong. Biar saya luruskan. Gini, Enggak, saya luruskan. tadi Dia kamu salah bilang salah ada tangkap. nikah permanen, Enggak, iya, ada kamu nikah salah tangkap. sementara. Ya, betul. Kalian Gini, boleh cerai itu loh. siapa? Kalian itu Siapa yang mengatakan itu, Dis? Dis, yang permanen dan sementara itu siapa? Pemahaman siapa? Tadi kamu Lah, bilang. tadi Bapak bilang Tadi gitu, Bapak Pak ngomong Uti. Pak MD Kamu Nasution. Ada Iya, ada iya. pernikahan dua, yang Kata- permanen dan ya, sementara. yang Nah, saya pertanyaan katakan, saya ya. satu, Pak. Ini kan untuk laki-laki ya, mutah itu untuk laki-laki. Nah, kalau untuk perempuan di dalam mutah IQS 33, Nabi katakanlah kepada istri-istrimu, jika kamu sekalian mengingini kehidupan dunia dan perhiasannya, maka marilah supaya aku berikan kepadamu mut'ah. Nah, ini untuk istri-istri juga sama, Pak. Jadi untuk apa? Supaya apa katanya tadi tuh? Mengingini kehidupan dunia gitu. Bagaimana itu? Oke. Ya. Bagaimana itu? Silakan, Ustaz. Silakan. Oke, ya. Jadi yang dimaksud Ini untuk mut'ah perempuannya loh, Pak. itu, ya, mut'ah itu artinya berupa harta, ya. Kalau kamu memang, nah ini ambil harta, kemudian kamu saya ceraikan. Karena yang namanya harta itu kan adalah Mana Pak? Mut'ah artinya harta, Pak. Mana ayatnya, Pak? Bang Uti, Ayat ya, hubungannya gini, mut'ah artinya. dengar dulu. Hargai dulu. Hargai dulu. Dengar, gini, enggak, kamu itu ya kalau kamu memang membantah ya kata-kata saya, kamu harus ada referensi. Ya kalau saya ada referensi, ya kamu bisa buka tafsirnya. Apa yang dimaksud dengan harta? Yang namanya kesenangan dunia itu berupa harta. Jadi kesenangan dunia salah satunya harta. Jadi di situ diberikan mut'ah, oke, ini diberi. Makanya kalau orang menikah kan ada muhur, mahar ya, istilahnya mahar. Itu kan diberikan harta atau berupa uang. Begitu juga di situ. Kalau kamu memang menginginkan itu diberikan. Mut'ah itu, mut'ah yang dimaksud di situ. Ya ayat tadi mut'ah itu maksudnya adalah harta ini diberikan harta. Jadi ada ayat pendukungnya dong, Pak. Kalau kamu membantah apa-apa, mut'ah di situ apa maksudnya? Coba. Kalau kamu membantah mut'ah di situ apa maksudnya? Pak, saya nanya sama Bapak Ya, supaya jelas. makanya saya jelaskan kamu bantah. Sekarang kamu saya jelaskan kamu bantah. Dasar kamu membantah saya apa? Apa dasar kamu membantah saya? Bicarakan mut'ah tadi itu apa sih, Pak? Iya, mut'ah itu kesenangan dunia. Apa itu kesenangan dunia? Dengar. Astagfirullah. Ya, aduh. Itu apakah asas? Mana ayatnya yang mengatakan mut'ah? Ya kembali Ya, lagi sabar. apa mut'ah tadi. Ya berarti perkawinan mut'ah itu ya, adalah benar. perkawinan kontrak, perkawinan sementara itu. Iya, dari Kenapa Bapak Ya, tambah-tambahin itu kalau kalau nikah tunggu. Kalau itu nikah mut'ah, penggunaan kata mut'ah ya, itu selain nikah juga banyak ya. Contohnya untuk pengguna wamal hayat dunia illa mata'ul ghurur. Iya, itu kan saya baca dalilnya. Ini payahnya. Makanya kalian Kristen, karena itulah alasan kalian Kristen ya. Kalian ini tempatnya kayak sekali safilin. Ini makanya kalian alasannya. Karena kalian dijawab pun, ya dengar. Penggunaan kata mut'ah ya, bukan hanya kepada nikah ya. Karena mut'ah sendiri asal katanya itu artinya kesenangan sementara. Apa itu kesenangan sementara? Itulah sifat dunia. Yang namanya kesenangan dunia itu adalah sifat kesenangan yang sementara. Harta, benda, itulah sifat kesenangan dunia itu kan adalah harta, benda ya, kepemilikan harta. Jadi ayat itu ya penggunaan kata mut'ah di situ bukan tentang nikah, tetapi di situ adalah harta. Jadi artinya apa? Kesenangan dunia maksudnya harta. Jadi kalau kamu memang menginginkan ini berikan harta ini, kemudian saya ceraikan.
Itu dia maksudnya, ya. Dan kalau kamu memaksakan bahwa setiap mut'ah artinya nikah, wamal hayatud dunya illa mataul ghurur, kamu artikan juga nikah gitu. Dan tiadalah kesenangan dunia kecuali hanya nikah mut'ah. Jangan lupa pertanyaan saya, MD. Larangannya mana? Larangan mut'ah di mana ada? Saya tanggapi. Sebenarnya saya ini ya paling males dengan orang goblok di sini. Pertama, tadi saya membahas tentang permanen dan sementara. Iya, dengar kamu, dengar. Ya, kamu dengar ya. Pertama, kamu tadi bilang saya akan menyentuh mengatakan tentang permanen dan sementara. Ini tidak berlaku di Ahlus Sunnah wal Jamaah. Ini adalah perspektif orang Syiah. Orang Syiah mengartikan nikah itu ada dua macam. Ada yang disebut nikah permanen, ada nikah mut'ah. Dan ini tidak berlaku di Ahlus Sunnah wal Jamaah. Itu Syiah. Ini diharamkan. Kalau Ahlus Sunnah wal Jamaah nikah permanen. Ya nikah aja, nggak ada istilah permanen dan sementara. Loh, berarti sementara juga permanen, kan boleh cerai. Permanen, tetapi dengan kalau boleh cerai permanen nggak namanya? Sesuatu hal, ya memang permanen. Ya kok boleh cerai kok permanen gimana sih? Boleh cerai kok permanen? Gini. Kami nggak ada mengatakan permanen ya. Kami nggak akan mengatakan permanen ya. Nikah itu ya nikah aja. Ya nikah aja. Ada apa-apa cerai gitu ya. Nah, kalau ada permasalahan, ada sesuatu hal, ya itu nggak ada masalah, itu dihalalkan. Sudah tidak nikmat lagi, berarti cerai gitu ya. Berarti mencari Sedi, sabar. Ini diskusinya. Maaf saya potong. Maaf. Bukti. Ini kalian ini mengaku orang-orang cerdas, tapi diskusinya, ya mohon maaf ya. Bukan monoton, ya. Jujur ya, melawan di sini ada seburuk-buruk manusia. Inilah manusia yang paling buruk. Muter-muternya itu loh. Begini Bauti. Keluar hujatannya kan muter-muternya. Coba enggak kalian itu berdebat itu. Keluar dah hujatannya muter-muter habis itu makan. Ya di mana muter-muternya? Coba kamu jelaskan. Coba bagaimana Bauti? MD ini menghujat, dia menghujat. Dia karena pusing nggak bisa jawab. Karena itu kamu itu tolol di masalahnya gitu loh. Karena nggak bisa jawab menghujat gitu loh. Masa karena nggak bisa menjawab menghujat. Saya belum temukan di ayat Al-Quran. Kamu baca Quran aja nggak bisa. Oke, sekarang tunjukkan. Kamu 8 tahun belajar Quran. Tunjukkan sama saya di mana ada ayat yang membatalkan mut'ah. Silakan. Pak Ustaz, Mbak Uti semua. Kamu itu manusia paling goblok. 8 tahun belajar, baca aja kamu nggak bisa. Soknya menguasai Al-Quran. Kamu tuh kelas baca aja nggak bisa, tahu nggak? Ya daripada nggak bisa nunjukkan ayat mut'ah. Pak Ustaz ditahan. Lebih nggak kamu baca aja nggak bisa. Memang mut'ah dilarang dalam Islam nggak apa? Ini tunjukkan ini. Mana ayatnya? Nggak ada artinya kena. Tahu nggak? Dasar awal. Kamu biar tahu aja ya bisa. Ya, kelas kamu itu ya ikro aja kamu belum lulus. Ya, kelas ikro kamu. Ya memang kamu belum bisa baca. Makanya kamu nggak usah bawa narasi segala tahun. Saya nggak mau debat Kamu nggak usah bawa narasi 8 tahun. Kamu Al-Quran ya. Sekarang kamu mengatakan 8 tahun ya. Benar. Kamu biar bisa kamu biar saya tekan 8 tahun. Bentar dulu, mute dulu ini. Ya memang kamu itu seburuk-buruk manusia, tahu nggak? Iya, kamu hebat. Sekarang tunjukkan larangan mut'ah. Silakan. Ya, kamu sok ngaku hebat. Yang nggak belajar 8 tahun baca yang nggak bisa. Ada orang yang lebih goblok dari kamu. 8 tahun belajar baca Quran aja nggak bisa. Ada nggak orang yang lebih goblok dari kamu? Nggak. Ada nggak orang yang lebih goblok? Larangan apa? Larangan apa? Dalil pelarangannya Pak. Larangan apa? Tadi kamu bilang mut'ah dilarang. Mut'ah sekarang Pak, yang tepat jelas, yang tepat sasaran Pak. Jangan ditafsir, jangan diasumsi. Ya larangannya jelas. Yang betul kamu melarang. mau ngatur kami, masalah hukum kok mau ngatur kami? Kamu bisa buka buku. Saya bukakan buku fikih ya. Sebentar dulu Mbak Uti, dalam Islam itu ada hukum Mbak Uti. Kamu Itu yang nggak dipahami teman-teman kita Kristen itu. Masalah hukum kami, ya kok mau ngatur kami? Kami ada buku fikih. Itu panduan kami, buku fikih. Iya, tunjukkan saja mana ayat Tuhan larang mut'ah. Buku Fathul Mu'in, ini kamu buka ya. Buku Fathul Mu'in kita menikah. Edis, ini hargai orang lagi jawab Edis. Oke, biar saya tunjukkan ini ya, biar saya tunjukkan sama kamu ya. Sudah nggak percaya Quran lagi, tunjukin buku fikih.
Quran aja nggak percaya kamu itu. Lah itu kebodohan kamu Edis masalahnya. Islam itu ya. Mana jangan ayat ketawa. Quran? Mana ada ayat Udah. Quran Ini ngomong? dalekol ini kita diskusi sama Manu bikin ini. Apalagi Mbak Uti ini Ki, kenal pot rusak ini ketawa aja, lagi dijelasin, nanya dijelasin, ketawa. Ini kurang mempesona ini malah jadi. Bendera putih, bye bendera Pak Uti, putih. minta waktu sebentar, Pak Adit, Pak Uti. Jadi gini, untuk semuanya ya. Jadi tolong kita berdiskusi itu yang dalam artian yang kondusif lah, yang kondusif. Ketika orang lagi menjelaskan, hargai. Kalau kita pingin dihargai. Ketika orang bertanya, yang jawab. Ya, kalau kita pingin dapat penerangan. Jangan orang lain lagi menjawab, hadis memotong-motong, itu nggak akan dapat, Dis. Jadi kamu itu nggak akan dihargai selamanya kalau begini caranya. Saya nggak mau kita saya cuma tanya. Nah, Edis, bentar dulu Edis. Iya, dengar dulu Edis. Kalau kamu ingin dianggap orang yang berilmu, ya seharusnya tidak seperti ini cara diskusi yang kamu tonjolkan Edis. Justru nanti kualitas kamu akan turun gitu loh, ya. Seperti itu Edis. Oke, silakan Ustadz. Ya, itu buka link saya itu tentang hukum nikah mut'ah ya, itu sangat jelas. Coba buka link di Quran. Pasti bukan Quran. Bego, yang namanya ulama ngambil hukum itu dari mana? Dari sampah. Nah, kalau nggak dari Al-Quran dan hadis, dari sampah kau sangka. Enggak, saya Herman, kenapa bukan Quran gitu loh? Masa kitab ulama? Mana ada dalam ayat Quran? Ayat Quran ngomong gini, hai orang-orang yang beriman, percayalah kepada buku fikih dan kita. Udah. Ini diskusinya udah enggak berkualitas ini diskusinya Nasik. Di dalam hukum Newton itu bunyi dasarnya adalah ya, hukum Newton itu ya, itu kan gaya ya sama dengan ya massa kali gravitasi, itu kan hukum dasarnya. Terus kemudian ketika ada soalan-soalan yang meluas dari situ, itu kan sudah sangat jauh ya, udah turunan dari M kali G itu, udah turunan jadi V G H itu, Rho kali G H itu udah lari itu. Dari mana? Inilah turunannya dari hukum asalnya itu M kali G tadi. Qurannya jadi jangan lupa dong. Quran itu matang. Dengar dulu Edis, mau dijelaskan nih lo. Kamu ngerti nggak? Kamu ngerti nggak apa arti matan? Coba kamu yang udah 8 tahun, coba arti matan apa matang? Kamu udah 8 tahun. Al-Quran itu disebut matan. Apa arti matan? Coba kamu ngerti nggak arti matan? Apa arti matan? Udah Ustaz. Edis, diam dulu Edis. Udah, ini mau dijawab sama Ustaz ya. Silakan Ustaz. Ini linknya sudah coba saya kamu naikkan. baca dulu. Kamu Kayaknya yang sok katanya pasar. Kayaknya kita walk out aja nih Bu Uti. Kita walk out aja nih kayaknya nih. Manusia sehina ya. Coba kamu baca dulu. Maki-maki aja ngapain? Ya. Masa aku dibilang maki-maki lah, kalian berdiskusi itu nggak punya ilmu gitu loh. Masa kita suruh buruknya manusia hanya karena kita minta dalil. Jauh dari hidayah Allah. Lah kalian diskusi sangat jauh menyentuh orang hina. Mau dijelaskan tapi kalian so tahu bagaimana bisa orang buta huruf menjelaskan kepada orang yang bisa baca, ini kan aneh gitu loh. Silakan Ustaz, jelaskan Ustaz. Kau baca dulu, baca itu hukum nikah. Jadi lupa siapa Nabi yang buta hukum huruf? nikahul mut'ah. Coba kamu baca itu. Coba kamu baca itu. Saya nggak mau kalau bukan coba ayat kamu Quran. baca itu, coba Dis. Ya karena kamu modal terjemahan ini. Katanya udah 8 tahun. Saya tanya ayat Quran, Dul. Quran yang membatalkan nikah mut'ah itu mana? Kok kamu tunjuk buku ulama itu ngambil hukum dari mana kalau nggak dari Quran? Malah tuh ya mana Qurannya langsung aja. Kenapa kok ulamanya? Kok malah website? Kamu tahu nggak hukum undang-undang? Tahu nggak? Sangat menyedihkan. Sekarang kamu gini, Bego. Kenapa sekarang kalian gini, percaya sekarang website? gini. Udah. Kamu tahu nggak? Udah. Undang-undang. Nggak butuh Edis, nggak butuh. Lalunya gini kan, supaya dia nggak usah dinaikkan, nggak usah. Selalu orang aja sampah kayak gitu buat apa diskusi sama orang punya ilmu gitu loh. Kita jadi bodoh. Tenang teman-teman. Silakan kalian mau belajar kayak tampilkan ayatnya.